Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah seharian bekerja ya, terus kemudian juga beraktivitas, sekarang kita tenangkan lagi ya. Betul sekali, sambil belajar, sambil mengupdate lagi ilmu Islamnya. Dan suasana itu lagi enak banget buat belajar, suasana hujan, sore-sore luar biasa sekali di Jakarta berkumpul ini bersama keluarga Betul ya, banget. saling mengingatkan. Dan kali ini kita punya tema-tema yang lebih menarik lagi. Betul sekali, mungkin pemirsa masih ingat atau A juga masih ingat kalau dulu pernah ada berita bahwa ada seorang bapak yang ingin menjual organ tubuhnya demi untuk menebus ijazah anaknya. Pernah ada berita seperti itu, mungkin masih ingat dan sering bertanya, sebenarnya boleh nggak sih kita menjual organ tubuh atau mendonorkan organ tubuh kita? Betul, ada juga yang memang niatnya itu adalah membantu sesama ya. Betul sekali, untuk niatnya kehidupan orang lain ya. Iya. Tapi sebetulnya secara hukum ya. Makanya langsung saja kita saksikan tayangannya berikut ini. Oke. Hukum donor organ tubuh. Tubuh manusia terdiri dari beberapa sistem yang bekerja untuk membentuk kehidupan. Sistem tubuh adalah kelompok jaringan yang membentuk fungsi-fungsi tertentu. Fungsi ini bekerja dengan sistem lain di dalam tubuh. Pemirsa beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sepasang organ tubuh dengan hikmah dan faidah masing-masing, yaitu supaya bekerja sama dalam sebuah pekerjaan. Kalau salah satu organ hilang, maka akan ada pengaruh ke dalam tubuh. Berkenan dengan rusaknya salah satu organ tubuh manusia, sering kita jumpai istilah donor organ tubuh. Donor atau transplantasi organ tubuh berarti seseorang memberikan organ tubuhnya kepada orang lain yang membutuhkannya. Ini merupakan terobosan ilmiah baru dalam bidang kedokteran, dan hal ini memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkannya sehingga dapat mengembalikan fungsi anggota tubuhnya atau menghindarkannya dari kematian. Pemirsa beriman, sebelum kita membahas tentang diperbolehkan atau tidaknya mendonorkan organ tubuh dalam agama Islam, sekarang kita akan membahas sejak kapan transplantasi organ tubuh ini dikenal. Transplantasi jaringan mulai dipikirkan oleh dunia sejak 4000 tahun silam. Menurut manuskrip yang ditemukan di Mesir yang memuat uraian mengenai eksperimen transplantasi jaringan yang pertama kali dilakukan di Mesir, sedang di India beberapa puluh tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Seorang ahli bedah bangsa Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan dengan cara mentransplantasikan sebagian kulit dan jaringan lemak yang diambil dari lengannya. Pengalaman inilah yang merangsang Gaspero Tagliacozzi, seorang ahli bedah Italia pada tahun 1597 Masehi untuk mencoba memperbaiki cacat hidung seseorang dengan menggunakan kulit milik kawannya. Pada tahun 1897, John Murphy, ahli bedah dari Amerika ini, melakukan percobaan transplantasi organ tubuh binatang percobaan dan berhasil. Kemudian ia mencoba kembali transplantasi organ tubuh antar manusia. Dan pada tahun 1954, seorang ahli bedah Italia berhasil mentransplantasikan ginjal kepada seorang anak yang berasal dari saudara kembarnya. Sejak itulah, transplantasi organ tubuh berkembang hingga saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memecah tulang organ yang meninggal seperti memecah tulangnya ketika masih hidup. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa merusak, mengambil atau mendonorkan organ tubuh orang yang sudah mati sama halnya dengan menyakiti orang tersebut ketika masih hidup. Yang digambarkan dalam hadis tersebut adalah memecahkan tulang, sedangkan organ tubuh yang biasa didonorkan adalah organ-organ vital, misalnya jantung dan ginjal, maka perkara tersebut lebih besar dari sekedar memecah tulang. Dalam mendonorkan organ tubuh, bagi orang yang menerima donor organnya akan mendapatkan manfaat kembali sehat. Sedangkan bagi pendonor bisa menyebabkan berkurang kesehatannya karena hilangnya organ tubuh yang hilang. Dan apakah donor organ tubuh tersebut diperbolehkan menurut ajaran Islam? Berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Pemirsa beriman, ada beberapa jenis donor atau transplantasi organ tubuh. Di antaranya, donor anggota tubuh yang bisa pulih kembali. Di antara bagian tubuh yang dapat tumbuh kembali apabila didonorkan adalah darah yang lebih dikenal sebagai donor darah. Adapun pelaksanaan donor darah ini disebabkan karena pasien kekurangan atau kehabisan darah, seperti ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, kebakaran pada anggota tubuh akibat persalinan setelah melahirkan anak, masalah pada ginjal yang menyebabkan gagal ginjal, atau kanker darah dan lain-lainnya.
Dari situ bisa disimpulkan bahwa donor darah hukumnya boleh selama hal itu sangat darurat dan dibutuhkan. Seperti firman Allah yang artinya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji setiap orang yang memelihara kehidupan manusia. Maka dalam hal ini para pendonor darah dan dokter yang menangani pasien adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memelihara kehidupan pasien atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam transplantasi organ ada beberapa organ yang akan menyebabkan kematian seseorang, seperti limfa, jantung, ginjal, otak, dan sebagainya. Maka mendonorkan organ-organ tubuh tersebut kepada orang lain hukumnya haram karena termasuk dalam kategori bunuh diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Organ-organ tubuh manusia ada yang tunggal dan ada yang ganda atau berpasangan. Adapun yang tunggal diantaranya adalah mulut, pankreas, dan lainnya. Ataupun yang aslinya ganda karena salah satu sudah rusak atau tidak berfungsi sehingga menjadi tunggal, seperti mata yang tinggal satu. Mendonorkan organ-organ seperti ini hukumnya haram, walaupun hal itu kadang tidak menyebabkan kematian, karena kepentingan pasien tidak kalah besarnya dengan kepentingan pendonor. Bedanya jika organ tubuh tadi tidak didonorkan, maka kebaikan yang diperoleh akan lebih banyak dibanding kalau dia mendonorkan kepada orang lain. Jika donor salah satu tubuh tersebut tidak membahayakan pendonor dan kemungkinan besar donor tersebut bisa menyelamatkan pasien, maka hukumnya boleh. Seperti seseorang yang mendonorkan salah satu ginjalnya. Alasannya bahwa seseorang masih bisa hidup, bahkan bisa beraktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya, hanya menggunakan satu ginjal saja. Hanya saja pemindahan ginjal dari pendonor ke pasien tersebut jangan sampai membahayakan pendonor itu sendiri. Sebaliknya, jika donor salah satu organ tubuh yang ada pasangannya tersebut membahayakan atau paling tidak membuat kehidupan pendonor menjadi sengsara, maka donor anggota tubuh tersebut tidak diperbolehkan. Apalagi jika tidak membawa banyak manfaat bagi pasien penerima donor, seperti halnya dalam pendonoran jantung. Pemirsa beriman, dari penjelasan tersebut, kita bisa memahami ya bahwa donor atau transplantasi organ tubuh ini banyak macamnya. Donor organ tubuh yang diperbolehkan adalah organ tubuh yang bisa pulih kembali. Contohnya darah dan anggota tubuh yang memiliki pasangan, asalkan masih bisa hidup dan beraktivitas seperti biasa. Sedangkan donor yang diharamkan adalah mendonorkan organ-organ vital, contohnya limfa, jantung, ginjal, otak, dan sebagainya. Nah pemirsa beriman, semoga kita bisa menjaga kesehatan kita dan organ-organ di dalam tubuh kita, karena organ tubuh kita adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Metode ruqyah syariah. Ruqyah tentunya sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Ya, metode penyembuhan yang dilakukan dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menyebut sifat Allah kepada orang yang sedang sakit, baik sakit jasmani maupun rohani. Akan tetapi, masih banyak orang yang meragukan keajaiban ruqyah. Orang yang takut akan metode penyembuhan ruqyah. Ada sebagian yang menganggap bahwa ruqyah adalah metode untuk memasukkan jin ke dalam tubuh manusia. Mereka berlandaskan bahwa orang yang tadinya sadar dan tenang langsung berubah menjadi sosok yang meronta-ronta, marah, muntah, bahkan menangis ketika mereka sedang diruqyah. Untuk itu, yang perlu diluruskan adalah apakah ruqyah itu sudah sesuai syariah atau justru menuju ke sebuah kesyirikan? Karena tidak sedikit oknum-oknum yang mengaku mengerti agama Islam, mengaku sebagai ustadz yang mampu meruqyah, tapi itu semua hanya kedok profesi sesungguhnya sebagai seorang dukun. Bukankah sudah banyak terjadi penyamaran dukun yang berkedok sebagai ustadz? Nah, pemirsa, kali ini kami akan mencoba mengobati salah satu kru yang diduga mengalami gangguan jin, dibantu oleh seorang ustadz yang ahli dalam menangani pasien. Namun yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu adalah
bukan hanya untuk mengobati pasien yang menderita gangguan jin saja. Sebab lain seperti beban hidup yang menghimpit, rasa sedih yang tertahankan, rasa was-was dan takut yang berlebih pun bisa diruqyah. Dan jika Anda berpikir bahwa ruqyah itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad, maka buang jauh-jauh pemikiran itu. Sebab ruqyah sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, tepatnya ketika masa jahiliyah. Dari Auf bin Malik Al-Asyaji berkata, "Dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah dan kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu?' Rasulullah SAW bersabda, 'Perlihatkan padaku ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah jika tidak mengandung kemusyrikan.'" Hadis riwayat Muslim. Agar tidak terjebak dalam metode ruqyah yang salah, kali ini kami akan menampilkan ruqyah yang sesuai syariah. Ruqyah syariah dilakukan oleh seorang muslim. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwa pengobatan cara Nabi tidak diragukan kemampuannya menyembuhkannya karena datang dari wahyu. Sedangkan Ibnul Qayyim berkata dalam kitab As-Sahihul Burhan bahwa Al-Quran adalah tempat kesembuhan yang sempurna dari semua penyakit hati dan semua penyakit dunia dan akhirat. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah masuk ke rumahku sementara aku mengobati seorang wanita atau meruqyahnya. Beliau bersabda, 'Obati atau ruqyah ia dengan kitabullah.' Hadis riwayat Ibnu Hibban 6098. Sesuai syariah harus sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pertama, bacaan ruqyah berupa ayat-ayat Al-Quran dan doa atau wirid dari Rasulullah SAW. Kedua, doa yang dibacakan jelas dan diketahui maknanya. Berkeyakinan bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya tetapi dengan Allah Ta'ala. Keempat, tidak isti'anah atau minta tolong kepada jin atau yang lainnya selain Allah. Kelima, tidak menggunakan benda-benda yang menimbulkan syubhat dan syirik. Keenam, cara pengobatan harus sesuai dengan nilai-nilai syariah khususnya dalam penanganan pasien lawan jenis. Orang yang melakukan terapi harus memiliki kebersihan akidah, akhlak yang terpuji dan istiqomah dalam ibadah. Dan kedelapan, tidak minta diruqyah kecuali terpaksa. Sehingga jika Anda pernah melakukan ruqyah tapi tidak sesuai dengan kriteria atau ajaran tersebut, dapat dikatakan bahwa ruqyah yang Anda lakukan adalah ruqyah yang tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan ruqyah yang dilarang yaitu ruqyah syirkiyah. Ruqyah ini berarti bacaan yang mengandung mantra-mantra, pengagungan dan penyebutan setan, ataupun perilaku-perilaku pada saat ruqyah yang mengandung dosa syirik, bid'ah, khurafat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya mantra-mantra, jimat dan guna-guna adalah syirik." Hadis riwayat Abu Daud 3883, Ibnu Majah 3530 dan Ahmad 1381. Nah, adapun ciri-ciri dari ruqyah syirikiyah yang terlarang ini adalah: pertama, mengaku dapat mengobati pasien dari jarak jauh. Kedua, juga mengaku dapat melihat jin dan menangkapnya. Ketiga, peruqyah melakukan jurus-jurus pernafasan tenaga dalam. Nah, keempat, peruqyah yang membaca bacaan yang dicampur dan tidak jelas maknanya. Dan kelima, peruqyah menggunakan alat-alat mediator seperti telur dan botol. Pemirsa Berita Islami masa kini, ruqyah itu memang diperbolehkan asalkan dibaca dengan doa-doa yang sesuai ajaran Islam. Serta pasien harus yakin bahwa itu semua berpengaruh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak hanya bergantung pada metode ruqyah. Yang paling penting adalah tidak mengandung unsur-unsur yang syirik, karena metode ruqyah akan percuma dan sia-sia jika keinginan sembuh dari penyakit hati atau penyakit karena gangguan jin tidak berasal dari diri manusia itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. I love fashion. I love food. Panas dalam, ademkan dengan Adem Sari. Kisah 4 perang Rasulullah SAW.
Perang. Mungkin sebagian di antara kita beranggapan bahwa perang itu adalah sebuah pertempuran yang berawal dari konflik di antara kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak akan membela haknya masing-masing dan rela bertempur sampai menumpahkan darah. Namun pemirsa, tidak semua perang itu terjadi karena adanya sebuah konflik panas ataupun pertikaian. Tapi ada pula perang yang terjadi karena membela hal yang benar, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk masa kenabiannya, beliau telah mengalami perang sebanyak 4 kali bahkan lebih. Apa sajakah perang-perang tersebut dan mengapa Rasulullah SAW berperang? Inilah penjelasannya dari tim Berita Islami masa kini. Beliau melakukan perang karena beliau harus membela agama Islam dari kaum Quraisy. Perang ini dinamakan Perang Badar, dan inilah perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak hanya itu, perang ini merupakan peristiwa paling penting bagi sejarah perkembangan dakwah Islam. Pemirsa, Perang Badar ini terjadi pada 17 Maret 624 Masehi. Meskipun perang ini dilakukan dengan kekuatan yang jauh lebih kecil dibanding kekuatan musuh, tapi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin akhirnya berhasil menang dalam menaklukkan pasukan kafir. Ketika itu, kaum muslimin memang tidak dalam jumlah yang besar dan tidak melakukan persiapan khusus. Bahkan mereka hanya memiliki 2 ekor kuda dan hanya membawa 70 onta yang dikendarai secara bergantian. Rasulullah SAW sendiri bergantian dalam mengendarai onta dengan Ali dan Mursid bin Abi Mursid Al-Ghanawi. Pasukan Rasulullah SAW sangat berbanding terbalik dengan pasukan kafir Quraisy. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal bin Hisham ini memiliki pasukan yang banyaknya itu sampai 10 kali lipat dari pasukan Rasulullah SAW dengan membawa 100 kuda dan 600 perisai. Jika melihat dari jumlah pasukan dari kaum Quraisy, rasanya tidak mungkin Rasulullah SAW memenangkan perang tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lain. Pertempuran yang kita sangka akan berlangsung lama ternyata hanya berlangsung beberapa jam dan selesai lewat dari tengah hari. Besarnya kekuatan serbuan dari kaum muslim dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa adanya ribuan malaikat yang turun dari surga pada pertempuran Badar untuk membinasakan kaum Quraisy. Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 2 golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Quran Surah Al-Anfal ayat 7. Tidak berhenti di Perang Badar, ternyata kekalahan kaum Quraisy di perang tersebut menyimpan rasa dendam yang cukup mendalam di hati mereka. Sampai pada akhirnya terjadi perang kedua yang bernama Perang Uhud. Pertempuran ini terjadi kurang lebih 1 tahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Disebut Perang Uhud karena mereka kaum Quraisy keluar dari Bukit Uhud dan hendak menyerbu kaum muslimin. Pasukan Islam pun berangkat dengan kekuatan yang hanya sekitar 1000 orang prajurit, di mana 100 diantaranya menggunakan baju besi dan 50 lainnya menunggang kuda. Seperti biasa, kaum Quraisy memang memiliki pasukan yang cukup kuat. Tapi di saat-saat genting seperti itu, ada salah seorang sahabat Rasul yang telah mengkhianati Rasulullah SAW, yaitu bernama Abdullah bin Ubay. Ia berkhianat dengan membujuk kaum muslimin untuk kembali ke Madinah. Maka sepertiga pasukan atau sekitar 300 prajurit akhirnya mundur. Kemudian Abdullah bin Ubay bertanya kepada Rasulullah, "Kami tidak tahu mengapa kami harus membunuh diri kami sendiri." Pemirsa, setelah kemunduran 300 prajurit tersebut, Rasulullah SAW kembali melakukan kerjasama dengan sisa pasukannya. Dan dengan strategi yang tepat, maka di awal peperangan kaum muslimin mendapatkan kemenangan telak. Namun, kesalahan terjadi pada pasukan pemanah, di mana mereka dilarang untuk turun dari bukit rumah, baik dalam keadaan menang maupun kalah. Tapi, salahnya mereka tidak mendengarkan perintah Rasulullah SAW. Mereka justru turun untuk membantu saudara-saudaranya, dan ternyata kesempatan ini dipergunakan oleh pasukan musyrikin untuk menyerangnya, sehingga kaum muslimin pun kalang kabut dan mati syahid sebanyak 70 orang. Di antaranya adalah paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah. Dan dari kekalahan inilah merupakan sebuah pelajaran besar bagi kaum muslimin
bahwa menyelisihi perintah Rasul adalah sebab terbesar kekalahan dari kaum muslimin. Pemirsa, setelah perang Uhud, ternyata masih ada perang Rasul lainnya, yaitu perang Mu'tah. Dalam hal ini, pemicu perang Mu'tah adalah pembunuhan utusan Rasulullah bernama Al-Harits bin Umair yang diperintahkan untuk menyampaikan surat kepada pemimpin Basrah. Ya, perang ini merupakan jalan pembuka untuk menaklukkan negeri-negeri Nasrani. Pertempuran ini terjadi pada 629 Masehi di dekat kampung yang bernama Mu'tah, di sebelah timur sungai Yordan dan Al-Karam. Perang ini berlangsung cukup sengit, di mana Rasulullah SAW sampai 3 kali mengganti pemimpin pasukan perang. Pemimpin perang yang pertama yaitu Zaid bin Harisah yang berasal dari kaum Muhajirin. Beliau memimpin pasukannya untuk bergerak ke wilayah Mu'tah, dan terjadilah perang yang sangat sengit di antara kedua pasukan tersebut. Komandan pertama ini terlalu fokus pada lesatan anak-anak panah dari pasukan musuh sampai akhirnya tewas terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla. Setelah terbunuhnya komandan yang pertama, maka pemegang bendera pun diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sepupu dari Rasulullah SAW ini berperang sampai tangan kanannya putus. Bendera pun beliau pegang dengan tangan kiri dan akhirnya putus juga oleh tangan musuh. Dalam kondisi demikian, semangatnya tak kenal surut. Beliau tetap berusaha untuk mempertahankan bendera dengan cara memeluknya, sampai pada akhirnya beliau gugur oleh senjata lawan. Giliran Abdullah bin Rawanah radhiyallahu anhu pun datang. Namun setelah menerjang musuh, ajal pun menjemput beliau di medan peperangan. Kemudian Sabit bin Arkam radhiyallahu anhu mengambil bendera yang telah tak bertuan itu dan berteriak memanggil para sahabat Rasul lainnya memimpin kaum muslimin. Maka pilihan mereka jatuh pada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dengan kecerdikan dan kecemerlangan, siasat serta strategi yang tepat dan atas izin dari Allah Azza wa Jalla, akhirnya kaum muslimin berhasil memukul Romawi hingga mengalami kerugian yang banyak. Dan Allah memelihara kaum muslimin dari peperangan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 25. Ya, kalau zaman Rasulullah, pemirsa, ternyata perangnya seperti itu ya. Betul, dan kita harus isi sekarang perjuangan Rasulullah ya. Kita sekarang udah tenang bisa beribadah, tinggal dekat sama Allah, sama Rasulullah ya. Dan insya Allah dengan kita dekat itu juga ini merupakan sebuah peperangan juga melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Baik pemirsa, besok juga kita masih ada tayangan lagi, masih banyak sekali informasi yang lebih update tentang Islam. Oleh karena itu jangan sampai kelewatan nonton Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.